Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, malam semua. Pada video kali ini kami akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami, kelompok 10, hasil lapangan dan pengolahan data bakimetri di Waduk Sermo sebagai tugas presentasi dari tipe survei hidrografi yang pertama. Untuk anggota dari kelompok 10 sendiri ada Destiny Suara, Anggania Valis, Amalia Puspita, Ivan Ardana Bahtia, dan Azara Bintang Sisilia. Pada presentasi kali ini, kami akan menyampaikan tentang perencanaan dan persiapan survei data ini, pengukuran dan akuisisi data, pengolahan data dan uji kualitas data, serta pembuatan dan hasil routing peta. Yang pertama, pada perencanaan dan persiapan survei batimetri. Pada perencanaan survei batimetri, diperlukan titik kontrol untuk mengetahui kedalaman dari hasil pemeruman. Titik kontrol ini harus disebar merata di sekitar waduk semua dan terdapat satu titik sebagai base, sebagai pengikat alam pasut. Titik kontrol ini juga diperlukan untuk pengukuran genesis dan pengambilan foto udara untuk mempermudah pemeruman. Perlu dilakukannya pendeskripsian titik kontrol seperti pada BM3 ini. Deskripsi tersebut bisa berupa lingkungan sekitar, koordinatnya, ataupun dokumentasi letak titik agar dapat mudah diketahui untuk diukur sebagai base station GNSS. Pada perencanaan juga diperlukan rundown agar pengumuman dapat berjalan dengan tepat waktu dan berjalan sesuai dengan perencanaannya. Selanjutnya, pengukuran dan akuisisi data. Pada proses survei batimetri, dihasilkan data kedalaman, kemudian dikoreksi melalui proses bacek, dan menghasilkan data kedalaman yang terkoreksi dan kemudian diuji data kedalaman tersebut. Sementara itu dilakukan juga pemetaan fotogrametri untuk pengambilan foto udara. Data foto udara ini digabungkan dengan GCP atau ICP yang diperoleh dari pengukuran GNSS. Dan selain itu juga dilakukan pengukuran pasut dan peningkatan palang pasut untuk mendapatkan ketinggian base station yang digunakan untuk koreksi pasut. Jadi foto udara juga diproses untuk menghasilkan foto-foto yang kemudian digunakan untuk mendedikasi batas waduk. Selanjutnya adalah pembuatan kontur kedalaman waduk berdasarkan data kedalaman yang sudah diuji, kemudian dilakukan layouting sehingga menghasilkan peta batimetri waduk Simo. Oke, mungkin selanjutnya di sini aku akan menjelaskan mengenai pengukuran dengan menggunakan GPS dan pengikatan palang pasut. Yang pertama, untuk alat dan bahan yang digunakan untuk pengukuran GPS itu ada GNSS Geomet, selanjutnya ada statif, selanjutnya ada meteran dan titik ikat. Untuk pengikatan palang pasut itu dengan menggunakan water pass, selanjutnya ada statif dan rambu ukur. Untuk langkah-langkah pengukuran dengan menggunakan GPS, yang pertama itu dengan mendirikan statif pada tempat atau wilayah yang sudah direncanakan. Dilanjutkan dengan melakukan centering pada alat dan memasang antena dengan posisi alat dihadapkan ke utara. Selanjutnya yaitu menyalakan receiver dengan menekan tombol power selama 2-3 detik. Selanjutnya itu membuat job dengan menggunakan controller, melakukan setup alat menggunakan controller, selanjutnya mengukur tinggi alat serta memasukkan tinggi receiver ke controller. Selanjutnya itu untuk memulai pengukuran sinyal satelit, pilih menu Start Occupation. Selanjutnya, setelah selesai pengukuran, data disimpan dalam bentuk Remax. Untuk pengikatan palang pasut, itu dengan menggunakan water pass. Untuk langkah-langkahnya, yang pertama, menentukan titik ikat kontrol pengikatan. Pengukuran dilakukan secara berantai antara titik kontrol dengan palang pasut dengan beberapa slide. Selanjutnya itu mendirikan statif di antara kedua titik yang diukur pada beda tingginya. Selanjutnya melakukan centering pada alat sifat datar. Dilanjutkan dengan mengatur nivou tabung dengan menggunakan skrup ABC hingga center. Selanjutnya itu mengukur tinggi alat. Dilanjutkan dengan membidik rambu muka dan belakang, kemudian membaca bacaan atas, benang tengah, dan bacaan bawah. Selanjutnya itu menghitung jarak dari alat ke rambu, di mana rumus jarak itu benang atas dikurangi benang bawah dikali 100. Selanjutnya itu menghitung nilai beda tinggi antara dua titik yang diukur dengan menggunakan water pass. Nah, berikut ini merupakan data hasil pengikatan palang pasut, di mana terdapat pengukuran
pergi dan pulang. Untuk pengukuran palem pasut itu dilakukan pada pukul 13:09, di mana beda tinggi pergi yang diperoleh itu sebesar 13,911, beda tinggi pulang sebesar 13,91, dengan selisih pulang pergi itu sebesar 1 mm. Untuk total jarak horizontal itu sebesar 78 meter. Nah, toleransinya itu sebesar 3,351 mm. Nah, berikut ini merupakan hasil dokumentasi dari pengukuran GPS dan pengikatan palen pasut. Selanjutnya yaitu kami juga melakukan pengamatan terhadap pasang surut di Waduk Sermo. Untuk langkah-langkahnya itu memasang rambu ukur di permukaan air yang mengalami pasang surut, di mana rambu ukur tersebut itu diikat ke objek yang relatif diam dan dipasang tegak lurus dengan permukaan air. Selanjutnya itu membaca ketinggian air dengan interval 5 menit sekali pada rambu ukur. Selanjutnya itu mencatat perubahan ketinggian air setiap 5 menit sekali dan menghitung nilai koreksi pasang surut. Nah, berikut ini merupakan hasil data pengamatan pasang surut di mana pada waktu 13.50 sampai 14.40 diperoleh hasil bacaan dengan rentang 14,27 sampai 14,32. Selanjutnya adalah akuisisi data dengan fotogrametri. Akuisisi data ini dilakukan oleh dari pengukuran fotogrametri. Langkah-langkahnya kita bisa menggunakan aplikasi drone deploy atau bisa menggunakan aplikasi akuisisi data dengan misi terbang lainnya seperti DJI dan lain sebagainya. Yang pertama, kita bisa melakukan perencanaan desain jalur terbangnya dengan drone display. Kemudian setelah kita mendesain rencana jalur terbangnya, kita bisa melakukan pemasangan penanda prima pada GPS yang ditentukan. Kemudian bisa melakukan persiapan dengan mengecek kondisi drone-nya, baling-baling, kemudian baterainya. Kemudian bisa kita memasang kelengkapan drone-nya mulai dari baling-balingnya dan baterai. Setelah persiapan aman, kemudian bisa menyalakan drone-nya dengan menekan tombol on off sebanyak 2 kali. Tekanan kedua untuk mengaktifkannya lebih lama. Kemudian melakukan pengecekan pre-flight. Nah, pengecekan pre-flight di sini drone-nya itu kita cek dulu konfigurasinya seperti kameranya, apakah GPS-nya terkonek dengan baik, kemudian konfigurasi drone lainnya. Nah, setelah tahap persiapan, maka kita bisa memulai penerbangan dengan start mission. Nah, setelah drone-nya terbang, kita bisa memantau misi terbang drone-nya menggunakan controller, atau enggak kita bisa memantau pergerakan drone-nya dari beberapa area. Jadi ada observernya, kemudian juga ada dari pilotnya sendiri. Kemudian setelah misi terbang selesai, turunkan drone dan menekan tombol on off sebanyak 2 kali untuk mematikan drone-nya. Kemudian mengunduh hasil data foto udara yang telah dilakukan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai langkah pemeruman atau langkah survei batimetri. Yang pertama, mempersiapkan kapal. Kapal yang digunakan merupakan kapal beratap. Kemudian memasang peralatan yang digunakan. Untuk desain peralatannya akan saya jelaskan pada slide selanjutnya. Selanjutnya mengisi bensin power supply agar listrik dapat tersedia untuk menyalakan peralatan yang digunakan. Selanjutnya mengukur offset dari heading, embes, dan esbes. Hal ini dikarenakan posisi heading, embes, dan esbes tidak tepat berada pada permukaan air dan tidak tepat pada satu titik. Selanjutnya, mengintegrasikan data koordinat XY yang diperoleh heading, data kedalaman embes, dan data kedalaman esbes, di mana untuk pengintegrasian ini menggunakan software yang digunakan oleh asisten. Kemudian melakukan pengukuran barcek. Pengukuran barcek ini berfungsi untuk mengoreksi kesalahan pengukuran kedalaman yang disebabkan oleh perubahan kecepatan gelombang suara yang melewati setiap kedalaman dari air. Kemudian melakukan pengukuran patch test. Selanjutnya menggerakkan kapal menyesuaikan jalur yang telah dibuat. Selanjutnya mengukur draft transducer yang telah ditandai dari permukaan air. Kemudian
melepas peralatan dan selanjutnya mengekspor data kedalaman Embase dan Sbase. Untuk langkah terakhir ini dikhususkan dilakukan oleh asisten. Selanjutnya, saya akan menjelaskan sedikit mengenai layout kapalnya. Yang sebelah kiri merupakan tampak atas, yang sebelah kanan merupakan tampak samping. Untuk dari tampak atas di bagian dalam itu di sini ada genset, kemudian di sini ada SVP. Selanjutnya di sebelah sini ada WhatsApp, kemudian ada laptop dan monitor, maksar, motor penggerak, Express dan Embase. Dan di sini yang warna biru tebal ini merupakan pipa penyangga untuk Embase. Nah, SVP ini digunakan sebagai stabilizer, kemudian maksar digunakan untuk integrasi data Embase dan Embase agar dapat ditampilkan di laptop atau monitor. Nah, monitor di sini berfungsi untuk menambah tambahan tampilan dari laptop ini untuk mengatur-ngatur mengatur-ngatur dari kegiatan pemeruman itu dilakukan di laptop. Nah, kemudian di atas ada heading atau GPS ini berfungsi untuk memberikan koordinat XY. Nah, ini merupakan tampak dari samping. Untuk Express ini ada di bagian depan dan Embase ada di bagian belakang. Nah, untuk yang dimaksud draft transducer itu merupakan jarak dari permukaan air ke Sbase dan jarak permukaan air ke Embase. Nah, ini merupakan dokumentasi dari survei batimetri yang sebelah kiri saat pemasangan dan yang sebelah kanan ini saat kita melakukan pengukuran. Nah, saat kita melakukan pengukuran kebetulan ada hujan deras disertai petir. Nah, sehingga kita bersama membantu asisten untuk mencegah air agar tidak masuk dan merusak peralatan listrik yang berada di dalam kapal. Nah, selanjutnya pengolahan dan uji kualitas data. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai perhitungan barcek. Nah, pertama kita telah mendapat data barcek dari awal dan akhir. Nah, pertama data depth ini ditambahkan oleh draft transducer yang telah diukur. Nah, di sini kita telah diberitahu untuk ukuran draft transducer itu adalah 0,25 meter, sehingga semuanya ditambah 0,25 meter antara awal dan akhir pada setiap pengukuran. Nah, karena di sini pengukuran yang awal lebih sedikit dan berjumlah 9, sehingga nanti untuk yang data yang akhir yang digunakan hanya sampai pengukuran 9. Nah, selanjutnya merata-rata hasil DT awal dan akhir pada setiap pengukuran. 1 diukur, 2 di rata-rata, dan 3 di rata-rata, dan seterusnya. Nah, kemudian selanjutnya membuat grafik scatter dengan sumbu Y dinyatakan oleh nilai barcek dan sumbu X barcek dan sumbu X dinyatakan oleh depth plus DT. Nah, kemudian menyalakan trendline dan menyalakan equation agar muncul nilai persamaan yang terbentuk. Nah, di sini diperoleh Y-nya itu adalah 0,9858. Maksudnya A adalah 0,9858 dan B adalah 0,0467. Nah, ini nanti digunakan sebagai koreksi data kedalaman. Oke, selanjutnya mengoreksi data akuisisi tadi telah didapatkan persamaannya Y sama dengan 0,9858X ditambah 0,0467. Nah, kemudian ini digunakan untuk mengoreksi data kedalaman yang telah diakuisisi. Nah, jadi ini data kedalamannya itu dikoreksi pertama ditambahkan oleh draft transducer dulu seperti tadi, kemudian dimasukkan ke persamaan ini di mana nilai depth plus dt-nya menjadi nilai x. Nanti didapatkan nilai y sebesar ini. Nah, selanjutnya melakukan pemisahan digit pertama 0, kemudian satu angka di belakang koma yaitu 4. Nah, dalam melakukan uji kualitas data kedalaman, tidak semua titik itu perlu diuji, namun dapat hanya memilih titik sampel saja. Nah, ada beberapa kriteria dalam pemilihan titik sampel. Yang pertama itu ada titik saling bertampalan antara jalur serang dan jalur utama. Yang kedua, area yang diuji dibagi jadi 4 kuadran dengan distribusi ideal titik uji di setiap kuadrannya setidaknya minimal 20% dari keseluruhan jumlah titik uji N. Dan jarak ideal antar titik uji
dengan interval 10% dari jarak diagonal C kumpulan data. Distribusi titik uji dapat dilihat pada gambar di samping ini merupakan distribusi titik yang akan diuji. Untuk area yang tidak beraturan, pembagian kuadran dilakukan dengan pembagian wilayah kelompok data menjadi 4 bagian, di mana setiap bagian dipisahkan oleh sumbu silang. Seperti ini. Nah, pada uji ketiga kali ini digunakan 32 titik sampel untuk melakukan uji data. Nah, data kedalaman yang digunakan ini kan merupakan data kedalaman waduk, sehingga untuk mendapatkan jarak ideal itu antar titik sampel itu sedikit tidak memungkinkan, mengingat bentuk waduk ini tidak seluas laut yang sangat luas itu. Oleh karena itu jarak persebaran titik sampel itu kurang ideal, namun apapun yang titik sampel itu tetap merata tersebar ke seluruh waduk. Nah, titik uji sampel, titik sampel yang telah dipilih kemudian dicari nilai koordinat XY dan titik kedalamannya. Kemudian koordinat XY itu diselisihkan, begitu juga dengan nilai kedalaman, sedangkan nilai kedalaman habis diselisihkan itu akan dicari rata-ratanya. Untuk yang koordinat XY itu setelah diselisihkan akan dicari nilai delta H-nya. Nah, untuk uji kualitas ini kita menggunakan ketelitian orde 1B, yaitu dengan nilai A sebesar ini 0,5 dan B-nya itu 0,013. Yang nilai ini itu akan digunakan untuk menghitung TVU, sedangkan untuk THU kita menggunakan 5 meter ditambah 5% dari kedalaman. Jika nilai selisih kedalaman itu kurang dari nilai TVU, maka data akan diterima. Jika melebihi nilai TPU, maka data akan ditolak. Begitu juga dengan nilai THU. Jika nilai sigma H-nya itu kurang dari THU, maka nilainya akan diterima. Namun jika melebihi THU, maka akan ditolak. Nah, di sini uji kualitasnya ini mengacu pada aturan IHO S44, yaitu standar distribusi normal dengan nilai confidence level sebesar 95%. Untuk menguji data agar dapat mengikuti standar IHO S44 perlu memenuhi ketentuan berikut ini, yaitu 1,96 dikali standar deviasi vertikal itu harus kurang dari TVU. Dan untuk yang THU ini 2,45 dikali standar deviasi horizontal itu harus kurang dari THU-nya. Nah, berdasarkan gambar tersebut ini nilai dari 1,96 dikali standar deviasinya ini sudah kurang dari TVU, dan 2,45 dikali standar deviasi horizontal ini juga sudah kurang dari THU. Hasil uji ini telah memenuhi standar pada tingkat orde 1B. Oleh karena itu, data tersebut dapat dianggap sudah sesuai dan dapat digunakan dengan baik. Lanjutkan dengan pembuatan peta. Pada tahap awal ini kita menggunakan Armet terlebih dahulu, yaitu pertama dengan memasukkan data batas sermo dan data pengeruman hari pertama dan hari kedua. Hari pertama dan hari kedua kita merge jadi satu, sehingga hanya terdapat satu file saja, dan pastikan juga data batas sermo dan data pengeruman ini pada sistem koordinat yang sama. Selanjutnya dilanjutkan dengan pembuatan raster dari data pengeruman dengan input data pengeruman dan juga dengan menggunakan tools topo raster, maka kita akan mendapatkan data raster sebagai berikut ini. Selanjutnya setelah kita mendapatkan raster, kita melakukan clip raster itu dengan batas sermo, sehingga kita hanya menampilkan raster dari waduk sermonya saja. Selanjutnya kita pembuatan kontur dengan menggunakan interval 1 meter saja. Setelah langkah ini dilakukan, kita berlanjut pada software QGIS. Dengan memasukkan data raster yang sudah diklip, data kontur, data batas sermo, dan juga data pengeruman yang sudah di merge, kita masukkan ke QGIS, dan selanjutnya pada layer kontur kita masuk ke tabel atributnya. Di sini saya ingin melabeling kontur dengan interval 2, 3, 5, 10, 15, 20, 25, dan 30. Nah, untuk mempermudah itu saya membuat dua kolom, yaitu kolom indeks dan kolom label. Yang mana pada kolom indeks ini kita akan memberikan expression berupa ini, if kontur sama dengan 2 or kontur sama dengan 3, dan akan bernilai 1. Jadi maksud dari ekspresi ini merupakan kontur yang nilainya 2 atau 3 atau habis dibagi 5 akan bernilai 1, berindeks 1. Sisanya jika tidak memenuhi syarat ini maka akan bernilai 0. Selanjutnya pada kolom label kita berikan expression kontur dikali indeks, sehingga kita akan menampilkan kontur yang sudah memenuhi expression ini. Selanjutnya kita atur labelingnya dengan meletakkan label konturnya itu online string. Nah, selanjutnya kita akan memilih titik kedalaman dan proses labeling titik kedalaman. Jadi di sini kita memilih titik-titik yang akan ditampilkan sebagai titik kedalaman. Nah,
Kita pilih titik dari hasil pengeruman itu dan dihasilkan titik-titik seperti ini. Selanjutnya kita ekspor menjadi save file dan kita masukkan data yang sudah diekspor tadi sebanyak 2 kali. Data ini digunakan untuk data yang pertama ini untuk label di depan koma, dan yang ini adalah yang kedua ini menggunakan data di belakang koma seperti ini, 24,0 dan 24,1, 2, seperti itu. Selanjutnya kita akan mewarnai kedalamannya. Jadi untuk kedalaman 0 sampai 10 meter itu akan berwarna biru cerah. Kemudian 10 sampai 20 ini akan berwarna biru yang lebih pudar lagi. Dan di atas 20 ini akan berwarna putih. Dan ini merupakan hasilnya. Nah, untuk memperlengkapnya lagi, kita bisa menambahkan SHP batas desa untuk menggambarkan kondisi dari waduk ini di sekitarnya. Sehingga kita tahu lokasi dari si waduknya ini berada di dekat desa mana saja. Dan ini merupakan hasil layouting petanya. Nah, ini merupakan hasil layouting petanya di mana di sini terdapat keterangan mengenai skala dan juga mengenai proyeksi, periodnya, sumber data, dan juga terdapat kompas arah utara dan kompas magnetiknya. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah memperhatikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.